Kita berada di episode 61. Orang kota itu pasti pinter, orang desa pasti tolol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Dan terima kasih banyak kepada yang sudah menyaksikan Pelita Hati 207 selama ini. Karena support kalian dan dukungan kalian itu berarti banget bagi gue, ya kan? Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena subscribe itu gratis, gretong ya kan. Dan yang belum yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Gue mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian itu lagi demam, kalian itu lagi ngerasa tidak enak badan, coba kalian minum minuman yang hangat, atau kalian panasin dulu air, terus kemudian kalian itu bisa diperas ya, perasan jeruk nipis, lantas kemudian kalian dikasih garam dikit aja, dan itu kalian bisa sembuh kok tenggorokannya gitu. Tapi bagi kalian yang ternyata batuk-batuknya udah pakai cara itu, nah terus kemudian masih aja kumat-kumatan, segera periksa ke dokter ya. Kadang-kadang obat-obatan ataupun herbal ataupun yang berupa tradisional seperti itu tuh kadang juga nggak manjur-manjur ya. Tapi ya tergantung tubuh kalian juga, metabolisme tuh seperti apa. Jangan lupa kalau pengen banget susu kambing Etawa, kalian bisa check out di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga di TikTok ya. Di situ ada juga kok ya, gitu. Nah, berbicara tentang mitos tentang orang kota itu pasti pinter, orang desa itu pasti bodoh, dikarenakan hampir rata-rata stigma orang itu berpikir begini. Kalau orang pinter itu rata-rata kaya, kalau orang bodoh itu adalah rata-rata miskin, dan kaya dan miskin ini hampir kebanyakannya perputarannya, kalau kaya perputarannya di perkotaan dan kalau miskin itu perputarannya di desa. Maka mitos-mitos semacam ini tuh pengen banget deh gue bahas ya kan. Apakah seperti ini tuh valid atau tidak ya? Jadi gini guys, gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang definisi kota dan juga desa ya. Kalian bisa cek aja di Google gitu, apa sih desa, apa sih kota gitu. Setahu gue perkotaan itu adalah dimana jumlah penduduk yang begitu padat, yang terafiliasi modern, dan juga perputaran ekonominya itu jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi daripada desa. Kemudian perkotaan juga banyak sekali industri-industri dan juga banyak sekali bidang perekonomiannya itu lebih kepada jasa, kemudian ada juga perkantoran dan entertain ya, kantor-kantor stasiun televisi itu juga hampir kebanyakannya adalah ada di perkotaan begitu. Nah, desa ini lebih kepada kehidupan tradisional, terus kemudian masyarakatnya banyak bergotong royong, lalu kemudian sektor ekonominya agak cukup saya tidak mengatakan lambat, tetapi tidak secepat akselerasinya di perkotaan seperti itu. Jadi desa ini memang seperti kalian sering banget ya, sering mudik gitu kan, sering pergi ke kota, atau kalian kalau udah tinggal di kota terus kalian punya keluarga di desa kan, biasanya kalian mudik mau kemana gitu. Tapi desa-desa yang tradisional yang seperti zaman dulu, seperti zaman Pak Harto, itu kan desa-desa yang digambarkan gubuk gitu kan, yang digambarkan tuh hutan. Kalau pengertian desa ya, atau definisi desa yang di zaman sekarang ini kalian bisa lihat dan kalian saksikan, itu biasanya beberapa kecamatan sekarang sudah padat penduduk ya gitu, sudah padat banget gitu. Jadi ya kadang-kadang ada yang rumahnya gede, pengusaha emas, jalanan di desanya itu sudah terbangun rapi, sudah aspal, tetapi dinamakan desa begitu ya. Kemudian mungkin perekonomiannya juga sudah cukup lumayan merata. Nah, ini juga kalau memang penamaannya desa ya sudah sebut saja itu desa gitu. Nah, itu definisi kota dan juga desa yang gue jelasin ke kalian. Sekarang gue mau ngasih tahu juga ke kalian definisi pintar dan juga definisi bodoh. Biar ini tuh menjawab mitos kalau orang kota itu pasti pintar, kalau orang
desa itu pasti miskin, ya kan? Gue agak sedikit serius karena di hari Jumat ini ada anak-anak gue, ya. Gue nggak bisa nyenyong, gue nggak bisa alemong-alemongan, ya. Jadi gue fokus aja ke tema. Oke, guys, gitu. Nah, definisi pinter. Jadi pinter ini kan ada pinter secara akademik. Di episode sebelumnya, kalau tidak salah di episode ini episode berapa sih? Tadi saya lupa deh. Sebentar ya, saya cek dulu. Di episode 58. Oke, kalian bisa cek di episode 58. Di situ gue bahas tentang kepintaran itu anugerah atau musibah. Di situ ada definisi kepintaran ya, atau definisi pintar tuh seperti apa. Ada pintar secara afektif, pintar kognitif, dan juga pintar psikomotorik seperti itu. Jadi kalau memang pintar di sini adalah pintar akademik, ya. Definisi pintar ini adalah cerdas, critical thinking, lalu kemudian lebih kritis membahas sesuatu, dan pintar secara akademik. Terus kemudian bodoh itu dimana tidak mengetahui sesuatu, lambat memahami sesuatu, dan hampir kebanyakan memang orang-orang bodoh itu, mohon maaf, memiliki ekonomi yang tidak maju-maju amat. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu tidak mengerti dia hidup, ya. Jadi dia hidup itu tuh ya sudah ngejalanin apa yang ada di depannya, tetapi tidak menambah penghasilan, menambah wawasan, ya itu bodoh gitu, seperti itu. Jadi itulah definisi pintar dan juga bodoh, ya. Nah, terus fakta atau mitos kalau orang-orang kaya atau orang-orang yang ada di kota begitu ya, itu pasti kaya, dan orang-orang yang ada di desa itu pasti bodoh, ya. Sebetulnya ya tentu bisa dikatakan ini mitos, tetapi faktanya tentu kita tidak bisa menafikan, ya. Mitosnya adalah salah satu kepastian itu tidak ada. Contoh, bumi ini pasti berputar, ya tidak pasti juga, karena ada satu waktu di mana bumi ini juga berhenti berputar. Kemudian ada juga Cristiano Ronaldo pasti tetap di klub Al Nassr, ya tidak pasti juga, karena bisa jadi dia setelah itu pensiun. Bahkan Lionel Messi setelah Piala Dunia 2026 pasti pensiun, yang nggak pasti juga, karena bisa jadi dia melanjutkan karirnya sampai tahun berikutnya setelah Piala Dunia 2026. Jadi memang kalau kita bicara pasti, tidak ada yang pasti, ya guys. Tidak ada yang pasti. Pasti ada saja kekurangannya. Nah, kalau kemudian pada faktanya memang orang-orang kota itu memiliki standar ekonomi yang lebih bagus daripada orang-orang yang di desa, jawabannya iya. Faktornya kenapa? Karena di perkotaan itu perputaran uangnya itu cepat, kemudian masanya juga banyak, ya, alias juga ramai gitu. Misal ada seseorang mau jualan bakso gitu, memang sih sewanya, memang sih bahannya agak sedikit mahal, tetapi ketolong dengan masaknya yang begitu banyak, atau orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut juga banyak, dan mobilisasinya juga banyak, seperti kendaraan misal angkot, mobil, gojek, ojek, ojol, dan sejenisnya. Sehingga perputaran ekonominya ketika di suatu wilayah itu bagus, maka ekonomi dari seseorang itu juga bagus. Ketika ekonomi seseorang itu bagus, maka seseorang bisa tuh nabung, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di desa, gini guys, kalian tidak bisa menafikan ketika ada seseorang di desa begitu, petani punya sawah 2 petak. Memang rumahnya sederhana, tetapi dia bisa nguliahin anaknya, dia bisa nyekolahin anaknya, dia juga punya tanah berhektar-hektar. Walaupun dia tinggal di desa, walaupun dia latar belakang pendidikannya juga terbatas. Mungkin dia dulunya lulusan SD, mungkin seperti itu. Nah, jadi ini tidak mesti, ya, seperti itu. Jadi orang desa yang kaya berupa asetnya dan berupa hartanya banyak,
dan orang kota yang gembel, yang terus kemudian pengangguran itu jumlahnya juga sangat banyak. Nah, dunia ini guys sangat membutuhkan adanya dua komponen ini. Dunia itu tetap membutuhkan desa atau village dan membutuhkan kota atau city atau Cape Town ya. Cape Town ini adalah kota kecil. Misal kayak Kota Bumi, kayak Bandar Lampung itu kan Cape Town gitu. Nah, kenapa dunia membutuhkan? Karena perkotaan itu membutuhkan sektor pertanian yang berasal dari desa, dan perkotaan juga membutuhkan beberapa masyarakat yang akan mengkonsumsi produk-produk entertain yang kota itu produksi. Dan desa juga membutuhkan kota sebagai mungkin di situ ada beberapa pabrik-pabrik, kemudian di situ ada menjadi kiblat mode tersendiri. Jadi dua komponen ini sebetulnya sangat penting ya di dunia atau di bumi, di belahan bumi manapun gitu kan, antara desa dan antara kota. Dan kultur serta sosial serta sosiologi serta psikologi dari orang-orang kota dan juga dari orang-orang desa itu juga berbeda. Jadi keduanya itu sangat penting bangetnya. Dan terakhir dari gue, di antara keduanya, antara kota dan juga desa itu memiliki ketimpangan yang cukup signifikan banget. Kota gini, ada orang kaya yang kayanya tuh keblinger gitu, yang sampai dia sulit untuk menghabiskan hartanya tuh gimana caranya. 7 turunan kayaknya nggak habis-habis. Tapi ketika kalian lihat di kota juga ada gembel, ada orang yang miskinnya parah, sampai anaknya 7 nggak bisa dikasih makan semuanya, kerjaan juga dari mana nganggur. Jadi ketimpangan tuh juga luar biasa besar. Di desa juga ketimpangan itu juga banyak banget. Ada orang yang kaya banget, misal dia juragan tanah, rumahnya juga bagus, mobilnya 2, dan itu di desa ya. Terus kemudian di desa ada juga pak petani mungkin yang secara kehidupannya juga sangat sederhana banget atau mungkin serba kekurangan. Nah, itu dia nih fakta atau mitos kalau orang-orang kota itu pasti kaya-kaya dan kalau orang-orang desa itu pasti miskin-miskin. Itu gue udah jelaskan, ternyata itu adalah satu, bahwa memang itu mitos. Tetapi yang kedua, faktanya kita tidak bisa menafikan. Hampir kebanyakan kalau orang-orang kota pasti pintar-pintar, dan pasti mereka pintar itu membawa kekayaan dan kebodohan itu membawa kemiskinan di sektor atau di tempat manapun orang itu berada ya. Jadi bukan fokus di kota atau desanya, fokuslah di pintar atau bodohnya. Nah, Pelita Hati 207 ya, subscribernya itu semuanya pintar-pintar. Karena apa? Karena kalian sudah subscribe dan karena kalian sudah ikuti channel ini saja, itu bagian dari kepintaran kalian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video atau audio ini. Jangan lupa untuk tetap terus positive thinking dan jangan lupa subscribe. Hampir 13 menit dan akhir kata gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.